ada persepsi bahwa ketika kita tidurnya sedikit, kita bisa aja beraktivitas gitu. Tapi selama itu ternyata kita tuh mengandalkan hormon stres kita untuk adrenalin sebetulnya. Tadi ngomongin ngorok, ngomongin ngigo, sekarang kita masuk ke ketindihan. Kenapa tuh kita ketindihan? Apa karena makhluk halus kah? Yang kita tahu ngorok itu kan tidurnya jadi nyenyak gitu ya. Gara-gara kartun itu. Yeah. Keluar huruf Z gitu. Padahal ngorok itu menyeramkan loh. Oke, kenapa? Banyak yang akhirnya gara-gara ngorok itu develop stroke. Orang-orang yang di usia 30-an, 40-an, kalau ditanya salah satu konteks penyesalan yang mereka pernah alami ya mereka katanya meremehkan tidur. Dan cuman kadang-kadang tidur tuh jarang disorot kalau lagi ada penyakit. Oh iya, benar juga ya. Yang disalahin apa? Kolesterolnya, terus gulanya. Iya. Padahal tidur itu role-nya besar banget loh. Iya. Role-nya besar banget. Kayak kita meregulasi gula darah aja tuh sebenarnya lewat tidur. Waktu itu aku dengar dari Matthew Walker yang bilang kalau kita tidur kurang dari 6 jam, biji kita mengecil kata. Manusia dipaksa nokturnal, makhluk diurnal dipaksa nokturnal, itu dampak kesehatannya banyak banget. Banyak banget. Apalagi orang belum terlalu teredukasi tentang kerja shift itu harusnya kayak gimana sih, tidurnya tuh kayak apa sih. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku kedatangan teman aku, ada Davi. Halo. Dav, bagi teman-teman yang belum kenal, kenalin dong, lu siapa? Sebenarnya gue tuh orang biasa bro. Gue tuh sempat insomnia 13 tahun lebih. Dan seiring berjalan insomnia tuh gue belajar self-taught sendiri. Karena pada saat awal-awal pun juga sebenarnya gak banyak kan ilmu tentang kesehatan tidur. Jadi self-taught dari sana-sini dan akhirnya waktu pandemi awal-awal 2020 itu kan masalah tidur tuh naik banget ya. Lagi orang-orang tuh ngerasain yang gue rasain gitu. Jadi sempat ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol, kenapa nggak coba sharing aja gitu masalah lu ke halayak banyak gitu lewat sosmed. Siapa tahu itu bisa membantu. Makanya start dari situ gue mulai ngedukasi apa yang gue tahu aja. Gue bukan expert, gue bukan pakar, cuman orang yang pernah insomnia lama dan sekarang ngebantu orang untuk lepas dari insomnia. Ada data yang aku baca, katanya 35% orang dewasa itu di Amerika ya. Punya gejala susah tidur kronis. Yang dimana mereka tidur itu rata-rata kurang dari 7 jam. Menurut Davi, kenapa kita harus tidur lebih dari 7 jam dan dampaknya untuk kesehatan apa? Kalau durasi tidur itu sebenarnya satu aspek. Jadi dalam tidur itu ada berbagai macam aspek. Durasi tidur itu bagian dari kualitas tidur. Di samping itu juga ada seberapa deep kita tidur, seberapa cepat kita tidur, tingkat stres kita tidur kayak gimana. Cuman memang durasi ini tuh jadi role yang paling besar. Karena kalau kurang tidur itu sama aja kayak kurang hidup sebenarnya sih. Karena sleep is related to every aspect in our lives. Gitu. Dan sebenarnya cukup membahayakan juga sih epidemi kurang tidur ini. Gue juga baca kok itu. Oh iya, ada juga waktu itu aku dengar dari Matthew Walker yang bilang kalau kita tidur kurang dari 6 jam, biji kita mengecil kata. Itu aku nggak tahu ya, tapi itu apakah tujuannya lebih viral atau apa? Kalau Davi ngelihatnya emang seproblem itukah kita kurang tidur? Ya mungkin biji mengecil itu ada kaitannya sama testosteron levels dan kayak gimana. Cuman kalau dari situ sih kayaknya gue bukan yang pernah ngulik sampai ke biji ya. Nah tapi dari tidur ini sebenarnya jadi masalah karena ternyata banyak orang yang merasa tidur 5 jam, 6 jam itu cukup. Padahal sebenarnya mungkin kebutuhan manusia itu sekitar 7-9 jam. Ketika kita defisit tidur, kita tuh mengakumulasi yang namanya hutang tidur. Yang at some point harus dibayar. Dan kalau nggak dibayar pasti ada konsekuensinya. Kurang lebih kayak gitu ya. Kalau lu 13 tahun insomnia, terus selama ini 13 tahun itu jam tidurnya gimana? Boleh ceritain nggak? Oh jam tidurnya kesana kemari, kadang bisa tidurnya pagi, kadang bisa malam juga kalau udah capek banget, siang, sore. Jadi gue pernah tidur di semua jam. Serius? Iya. Maksudnya kalau hari ini ada, let's say sekolah lah ya, jam tidur jam berapa misalnya? Sekolah gue tuh sering gak tidur malah. Jadi tidurnya di kelas. Iya sih. Karena problem ya. kalau pada saat itu gue merasa yang bikin gue akhirnya sampai insom sama susah tidur kan beda ya. Bedanya apa? Aku nggak paham. Kalau insom itu biasanya udah recurring. Untuk tidur butuh 30 menit at least di atas itu.
Terus seandainya ketika lagi tidur kebangun dan terus kita nggak bisa tidur lagi dalam 30 menit dan udah berlangsung at least 3 hari. At least itu patokan rule of thumb aja sih. Cuman kurang lebih kayak gitu. Nah pada saat itu gue tuh ngerasa gue tuh sensitif banget. Ada impuls dikit tuh bisa sampai susah tidur banget. Ah, gimana tuh? Misalkan ada stres dikit nih. Oke. Tadi main bola kalah. Iya. Terus malu. Itu bisa kepikirannya parah. Sampai akhirnya tuh mikirin itu aja dibandingkan tidur. Nah dari situ kan lama-lama berguling tuh. Pola tidurnya juga rusak. Dan kemampuan tidurnya pun sebenarnya bisa berkurang. Dan aku notice juga ada konten yang bilang kalau kita mau tidur tapi kita main HP, itu kan cahaya biru itu kan berdampak ke kita ya, dan bikin kita lebih susah tidur ya. Iya. Rata-rata orang kalau misalnya dia mau tidur jam 10 malam, tapi dia buka HP juga, ya paling ketiduran jam 11 atau jam 12 lah ya. Nah, apakah itu benar-benar satu kebiasaan yang mayoritas orang Indonesia terus lakuin dan mereka menormalisasi itu? Atau emang ada faktor lain nih, bukan cuma HP doang yang bikin mereka gak tidur? Kalau menurut Davi gimana? Sebenarnya yang bikin mungkin quote on quote nggak tidur ini tuh kita losing sense of time. Karena untuk tidur itu ada 3 faktor besar dan salah satunya itu adalah faktor hormon melatonin. Jadi hormon melatonin itu adalah hormon yang secara natural akan kita produksi ketika setting cahayanya tuh gelap kayak gini lah. Kayak gini ya, kayak ini gini. bentar lagi tidur ya. Iya, ntar lagi juga tidur. Ngomongnya makin pelan. Anyway. Nah, pancaran cahaya biru itu kan punya spektrum yang cukup tinggi ya. Spektrum warna kan dari merah ke hijau, kuning, dan sampai biru ultraviolet. Nah itu ternyata bisa memancing mata kita untuk nge-stop produksi melatonin. Oke. Karena dipersepsikan bahwa itu spektrum cahayanya siang. Jadi kita untuk sementara waktu losing sense of time biologically. Kita bisa ngelihat jam, cuman tubuh kita nggak, jamnya tuh lewat situ. Jadi produksi melatoninnya bisa terhambat. Itu mungkin yang ngebuat orang tuh jadi malah susah untuk tidur. Ada juga orang yang mereka bilang, bilang ngapain tidur 7 jam, 8 jam. Aku tidur 2 jam, itu seger gitu. Ada orang yang kayak temanku, misalnya dia tinggal di Bogor, tapi kantor di Jakarta. Ya mereka kan paling nyampe Bogor malam ya. Terus malam atau lagi main HP, makan lah. Tidurnya jam 1, bangun jam 3, terus mandi berangkat kerja. Kan itu rata-rata hal yang dinormalisasi ya. Mau gak mau, apa karena pekerjaan atau karena jarak. 2 jam, 3 jam, tapi mereka merasa bugar. Tapi apakah itu bugar yang long term, yang emang bugar benar-benar bugar, atau emang kayak mindset mereka yang bikin mereka seger nih? Lu pernah dengar istilah boiling frog syndrome? Belum. Jadi ketika seekor katak dimasukkan ke panci isi air, dia perlahan mungkin akan adaptasi ya. Cuman begitu suhunya dinaikkan, dia berusaha lagi untuk beradaptasi. Sampai akhirnya airnya mendidih, ya udah dia udah gak bisa keluar. Ada satu lagi analogi, kayak bawa mobil deh. Jadi sebenarnya kalau kita bawa mobil, terus menerus, lama-lama kan mobil itu akan wear and tear kan. Bannya makin kempes, olinya makin sedikit, besinya makin karat. Kita mungkin bisa terbiasa sama itunya. Ngebawanya biasa. Cuman mobil kita makin hari makin rusak kan. At some point kita harus restore kan. Nah peran tidur kurang lebih itu mirip kayak begitu. Jadi memang ada persepsi bahwa ketika kita tidurnya sedikit, kita bisa aja beraktivitas gitu. Tapi selama itu ternyata kita tuh mengandalkan hormon stres kita untuk adrenalin sebetulnya. Kombinasi antara kortisol dan adrenalin kalau pernah dengar ya. Jadi kita menjalankan sehari-hari, bensinnya tuh adrenalin, bukan benar-benar energi kita yang kepake secara optimal. In the long run, ya pasti akan ada consequences. Karena orang ngeliatnya dari versi jangka pendek, ya udah setahun 2 tahun masih sehat nih, masih aman gitu. Tapi dalam konteks jangka panjang, kita nggak tahu mungkin penyebab penyakit kronis dia 20 tahun lagi, apa karena akumulasi dia kurang tidur kali ya. Dan cuman kadang-kadang tidur tuh jarang disorot kalau lagi ada penyakit. Iya benar juga ya. Yang disalahin apa? Kolesterolnya, terus gulanya. Padahal tidur itu role-nya besar banget loh. Role-nya besar banget. Kayak kita meregulasi gula darah aja tuh sebenarnya lewat tidur. Meregulasi blood sugar juga ada perannya di tidur. Karena kalau ngomongin darah atau gula darah kayak tadi, bisa jadi dia konsumsi kebanyakan gula, pas dia nggak ngantuk, ya nggak sih? Kayak misalnya ya udahlah malam ini begadang gitu, konsumsi nasi yang banyak atau apapun lah yang berbentuk gula. Kalau jadi kebiasaan atau habit, ya itu kan menjadi salah satu faktor orang kena penyakit ya.
Menarik ya ngomongin tidur ya. Gue gak pernah sedapat insight ini ngomongin tidur. Terus kalau orang nih tidur ya. Let's say dia tidur 7 jam. Iya. Tapi di waktu yang berbeda. Misalnya aku tidur jam 10. Iya, iya. Terus bangun jam 5 misalnya. Iya. Terus Davi tidur jam 1, bangun jam 7. Iya, iya, iya. Itu kualitasnya sama gak sih? Atau emang dampaknya berbeda atau gimana? Nah itu juga sebenarnya ada miskonsepsi atau mitos yang tersebar di masyarakat bahwa kita mau tidur di jam berapapun asalkan cukup itu aman. Padahal salah juga itu. Oke, jelasin. Manusia itu sebenarnya makhluk diurnal bro. Jadi kita hidup di siang hari dan malam kita istirahat. Ketika itu dibalik, tubuh kita tuh belum beradaptasi untuk gaya hidup nokturnal. Kalau gaya hidup nokturnal kita nggak butuh cahaya banyak-banyak. Kita nggak butuh suhu hangat dan suhu dingin di waktu yang tepat. Dan itu memang mempengaruhi kita on the cellular level sebetulnya. At some point juga tidur di siang hari itu atau jam tidur kebalik kan biasanya tidurnya di siang hari ya. Itu juga disrupsinya sangat banyak. Untuk kita akhirnya memproduksi hormon melatonin itu mata kita perlu mendeteksi yang namanya kegelapan. Ya. Jadi kalau di situasi terang, selama kita tidur produksi melatoninnya mungkin nggak seefektif ketika lagi gelap. Dan untuk achieve imitasi malam itu juga PR lagi. Jadi sebenarnya kalau jam tidur kebalik pun ada konsekuensinya. Gue juga pernah merasakan itu dan kalau di gue waktu itu berat badan gue naik parah. Oke. Naik parah. Mungkin karena ada faktor lifestyle juga. Kalau malam hari pilihan makanannya tuh jarang ada yang sehat ya. Iya, iya. Nah dari situ pun juga siangnya juga jadi males kan. Jadi males untuk gerak. Jadi emang pergerakannya minim banget. Pantesan ya kalau tidur disarankan atau lebih nyaman kalau dalam keadaan sejuk, gelap. Sejuk gelap ya. Karena kalau aku pribadi, kalau tidur lampunya terang ya susah kali ya. Kecuali tutup pakai selimut nih. Soalnya kita manusia juga tuh sebenarnya nature-nya itu adalah siang hari. Kita harus terpapar cahaya dan suhunya harus lebih tinggi daripada malam sebetulnya. Cuman kan yang terjadi sekarang ini kita di dalam building pakai AC. Jadi ya untuk membedakan siang dan malam agak susah. Makanya itu yang mungkin salah satu yang menjadi faktor jam tidur orang tuh bisa rusak juga. Ya kayak orang nonton podcast ini mereka mikirnya kita ngetek pagi siang. Ini enggak, kita subuh nih ngetek. Iya subuh. Ini baru bangun nih. Iya benar. Makanya Batman, kalau Batman gimana tuh? Batman. Iya, Batman kan dia keluarnya. Batman tuh tidur gak sih sebetulnya? Iya makanya kalau Lawar kan emang konteksnya dia keluar malam kan. Iya, iya. Kalau siang dia tidur karena dia juga kalau lihat cahaya sensitif kan. Iya, iya. Tapi kan Bruce Wayne-nya siang-siang kerja. Oh iya. Iya kan? Iya juga ya. Yang tahu Batman tidur apa enggak coba komen kali ya. Iya, 9 to 5 dia tuh. Oke, mungkin aku mau shifting ke pembahasan versi tidurnya deh. Kan ada orang tidur dengkur ya. Aku gak ngerti tuh orang kenapa tidur dengkur, bisa jelasin gak? Kalau dari POV Davi. Wah, kalau dari POV gue sih ngelihat dengkur atau ngorok itu ya. Iya, iya. Saat yang kita tahu ngorok itu kan tidurnya jadi nyenyak gitu ya. Benar. Gara-gara kartun itu. Iya, iya. Keluar huruf Z. Gitu. Padahal ngorok itu menyeramkan loh. Oke, kenapa? Banyak yang akhirnya gara-gara ngorok itu develop stroke. Karena ngorok itu sebetulnya nafas kita terhambat saat tidur. Jadi supply oksigen ke otak pun juga terhambat. Dan kadang itu yang bisa menyebabkan akhirnya otak kita kekurangan oksigen. Di beberapa orang, bahkan tidur ngorok itu bikin dia pingsan di dalam tidur. Gimana Jadi tuh? not necessarily tidur, tapi lebih ke knocked out, pingsan. Gak bangun lagi tuh? Bangun at some point lah. At some point dia akan bangun lagi. Yang terjadi ketika ngorok itu adalah biasanya nih di sini ada timbunan lemak atau lidah kita masuk ke dalam yang akhirnya kita nafas lewat mulut dan terhambat. Input nafasnya itu sangat-sangat berkurang. Makanya biasanya mitigasi ngorok itu adalah kita plester mulut supaya nafasnya lewat hidung. Iya, iya. Dan banyak juga sebenarnya science juga bilang nafas lewat hidung itu jauh lebih baik ya dibandingkan lewat mulut gitu. Ngorok itu nggak boleh diremehin menurut gue sih. Iya sih, karena itu kan sering kita dengar ya kalau misalnya bapak-bapak tidur ya kayak dengeran gitu ngoroknya. Aku selama ini nggak ngelihat itu suatu hal yang kayak tadi bilang nggak. Aku ya udah ngorok ya ngorok. Siapapun ngorok yang kering itu nggak. Itu kayak kecekik ya? Itu beneran kecekik. Itu kan literally kecekik kan kita nggak bisa nafas. Situasinya mirip. Tapi bahkan, kan kita nggak sadar kita ngorok kan, kita nggak sadar. Kita nggak sadar sayangnya. Kalau ngorok bisa, kalau sadar bisa bangun kan. Cuman sayangnya kan nggak sadar. Itu kan gerakan yang autonomous ya. Kalau sadar kita
akan memperbaiki ngorok kita. Pasti. Misal kalau ngorok sama ini, kalau sadar, Atau enggak pakai melodi gitu kan. iya. Apalagi kalau dia vokalis ya. Iya, improvisasi ngoroknya ada vibranya. Oke. Apabila lebih santai. Bahkan di sekarang itu udah mulai banyak snoring center. Oh iya? Iya, snoring clinic yang udah mungkin ada mengikat sama rumah sakit juga. Memang dia di bawah payung sleep study, cuman spesialisasi untuk snoring karena itu kelihatannya memang masalah yang lumayan serius sebenarnya. Baru tahu aku. Iya. Karena itu seserius itu ya berarti ngorok ya? Iya, seserius itu dan senangnya sih sekarang tidur udah mulai disorot ya jadi faktor. Iya benar. Kalau nggak salah salah kan ada 7 factors di cardiovascular disease, tidur udah mulai masuk sekarang 8. Oh gitu. Iya. Kayak keajaiban dunia ya? Iya, udah ada 8 sekarang, ada faktor Gokil. tidur juga. Itu ngorok ya? Sekarang sepupunya ngorok, ngigo. Itu kenapa ngigo tuh? Jujur gue juga ngigo. Oh iya. Tapi aku nggak pernah aware aku ngigo gitu. Ngigo itu tuh sebenarnya cukup misterius loh. Tapi yang kita tahu itu adalah tubuh kita nggak sepenuhnya mode tidur. Jadi ada beberapa otot yang harusnya kan dia nggak aktif ya. Tapi ini aktif. Salah satunya mungkin di suara gitu. Penyebab ngigo pun sebenarnya juga ada faktor genetik juga, lingkungan juga, faktor stres juga. Jadi multifaktoral sih. Kalau gue kayaknya genetik ya ngigo. Oh iya. Iya, Yang lo aware lo pernah ngigo gimana tuh? Gue pernah ngigo tuh seru banget nih sampai bangun. Dan bangunnya dalam kondisi duduk. Oh berarti di situ gue tahu. Di atas kasur? Di atas kasur. Oke. Kan tiduran peluk guling segala Iya, macam. iya. Wah ini mimpi seru banget. Loh kok duduk gitu. Oh gitu? Gue yakin juga banyak orang yang relate sih ngigo itu tuh aneh banget sih. Mimpi in general tuh aneh sih. Oh, tapi kalau waktu aku kecil di kampung itu yang sering aku dengar sih, ngigo tiba-tiba di atas pohon ya. Pernah gak sih? Ngigo katanya dibawa sama malu halus tiba-tiba di atas pohon. Ngigo di atas pohon. Pernah tuh cerita-cerita rakyat ya? Oh gitu. Iya. Mungkin itu sleepwalking kali ya. Mungkin mimpinya lagi mau nyolok mangga atau gitu. Bener juga ya, tapi emang orang bawanya ke mitos-mitos yang horor. Iya sering kali kayak begitu memang. Contoh kayak lucid dream pernah dengar? Iya pernah. Ya. Iya. Orang sini kan ngomongnya ketindihan. Iya ketindihan bener. Padahal itu scientifically a lucid dream. Itu menarik. Ini ya, oke, kita ini benar-benar di luar skrip ya, dan aku seneng banget tadi ngomongin ngorok, ngomongin ngigo, sekarang kita masuk ke ketindihan. Kenapa tuh kita ketindihan? Apa karena makhluk halus kah? Jadi belum lama gue bikin konten juga tentang ketindihan sih atau lucid dream ya. Jadi lucid dream itu adalah kondisi di mana kita sadar bahwa kita mimpi. Oke. Jadi mimpi itu ada mekanismenya. Ketika kita tidur, otak rasional kita, prefrontal cortex kita itu aktivitasnya sangat-sangat kecil. Gantinya otak yang mengatur memori, mengatur pokoknya non logik ya, itu aktif banget. Untuk apa? Jadi kita selama seharian ini kan menyerap informasi banyak banget nih. Benar. Tapi belum make sense di otak kita. Dibikin make sense lewat tidur. Specifically mimpi, itu teori by the way. Oke. Kenapa kita mimpi itu masih jadi misteri di dunia sains lah. Tapi itu teorinya begitu. Nah ketika kita lagi making sense of all our inputs daily ya, otak prefrontal kita mungkin karena stres atau karena apa, nggak sengaja aktif. Jadi ketahuan tuh, otak memori kita lagi bebenah, ketahuan lagi mimpi ya. Makanya seolah-olah tuh kita bisa mengendalikan mimpi. Jika kita panik saat itu, jika kita panik, emosi kita tuh akan ter-enhance juga. Yeah. Dan akhirnya muncullah tuh sosok hitam dan apa segala macam. Dan ketika kita sadar lagi mimpi ini kan otomatis badan kita juga nggak bisa gerak. Karena Benar. lagi di-lock sama otak kita nggak bisa gerak. Jadi Benar. mungkin ada sensasi ditindih apa gimana gitu. Tapi ya kalau gue bicara Secara ini keilmuan ya, sains ya. scientific kurang lebih kayak gitu. Makanya orang kita ngomongnya ketindihan. Padahal itu fenomena universal yang di semua negara pun ada. Semua manusia itu ada. Iya. Lucid dream. Karena Lu pernah lucid dream gak? Pernah sekali. Waktu itu aku buka mata ada sosok hitam. Sosok hitam? Serius, sosok hitam. Terus aku lihat lagi, oh iya. Emang hal kayak gitu. Tapi dari sisi ketindihan tadi, bagi semua orang kan tadi pernah ngerasain kali ya. Iya pasti. Terus ada juga yang bilang ya Pak saraf kejepit kali ya. Ada saraf-saraf apa gitu yang emang berdampak dari lucid dream. Nah, kalau orang yang mimpi itu tanda dia sedang tidak deep sleep atau kenapa? Itu kadang mitos ya. Ya. Salah satu mitos juga tuh bahwa tidur yang deep itu adalah tidur yang gak mimpi.
Itu salah. Oke. Kita pasti mimpi. Ingat atau enggak, kita pasti mimpi. Dan mimpi itu proses yang normal di tidur dan dibutuhkan. Itu untuk merefresh logic kita. Again, mimpi itu adalah, teorinya adalah upaya untuk memake sense-kan input daily informasi yang kita terima dalam satu hari sampai akhirnya jadi make sense. Itu sangat-sangat diperlukan untuk mental health juga bagus, mimpi itu. Kan aku juga pernah ngerasain misalnya hari ini aku mikirin Selena Gomez misalnya. Selena Gomez. Iya misalnya. Terus malamnya tidur, mimpi lagi makan malam sama Selena Gomez. Habis makan malam? Habis makan malam, balik masing-masing, Kan bukan muhrim. Iya. Itu di mimpi ya. Nah, konteksnya yaitu karena tadi aku mikirin dia, makanya di malam ini aku bawa dia ke mimpi kan. Tapi kalau tiba-tiba orang random tuh, kita nggak mikirin dia atau teman-teman siapa gitu. Itu kenapa? Apa itu emang skenario yang dibuat? Itu bisa jadi skenario yang kita buat sendiri ya. Karena sejujurnya mimpi itu sangat-sangat gak make sense. Gak bisa diprediksi juga ya? Gak bisa diprediksi juga, gak make sense, gak bisa dibuktikan juga bahwa kita mimpi. FYI, electrical brainwave kita ketika lagi mimpi dan ketika lagi bangun gini kurang lebih mirip. Oh gitu, kenapa tuh? I don't know, nobody knows. Menarik ya? Namanya rapid eye movement sleep, itu fase tidurnya. Dimana mata kita tuh kiri kanan goyang-goyang tuh lepas lagi mimpi. Cuman merem karena kita nggak tahu. Iya. Sleep itu banyak sekali misteri yang belum terbuka. Sementara kita udah ke space segala macam. Menarik loh. Sleep ini banyak banget misterinya. Ini pertama kali aku ngomongin tidur di podcast dan pertama kali aku ngomongin tidur sama orang yang mungkin lebih gimana ya, praktisi juga karena lu udah pernah praktisi insomnia. Praktisi insomnia jadi okay. Bisa kalau praktisi tidur semua orang praktisi kali ya. Tadi kita ngomongin tidur, terkesan tidurnya yang tadi kita bahas itu lebih ke tidur pada umumnya, tidur malam. Tidur siang itu napping. Dampaknya gimana? Napping itu sebenarnya bagus banget asal bener. Jadi ternyata orang ngelihat tidur siang itu adalah ya udah tidur aja full gitu sampai nyenyak. Padahal harusnya tidur siang kalau bisa jangan sampai nyenyak. Oke. Karena kalau kita tidur siang nyenyak, pertama malamnya itu kita susah tidur. Iya, karena surplus kan. Kita udah merasa udah tidur, jadi malamnya itu nggak jadi susah tidur lagi. Yang kedua, ternyata ketika kita tidurnya nggak sampai nyenyak, itu aktivitas otak kita tuh ke gelombang alfa. Nah di gelombang alfa itu mental clarity bagus banget. Apalagi kalau kita nappingnya sambil dengerin subliminal atau binaural beats atau kayak gitu ya. Oh gitu ya. Itu sangat-sangat bagus banget. Kalau sampai nyenyak dan kita bangun di waktu yang salah, itu bisa menyebabkan yang namanya sleep inertia. Apa tuh? Jadi kita electrical brainwave yang tadinya di alpha, dia turun ke delta, ke theta ke delta. Otomatis ke deep sleep kan. Oh. Okay. Apalagi terus abis bangun tidur siang, bangunnya kaget. Langsung ke atas. Jadi sebenarnya kita belum siap untuk naik electrical brainwave-nya, tapi kepaksa bangun. Itu yang bikin grogginess. Grogginess itu apa ya? Bangun-bangun tuh linglung, kepala pusing, padahal udah tidur gitu. Itu fenomena sleep inertia namanya. Makanya napping itu sangat-sangat prone tuh sleep inertia kalau kelamaan. Napping yang oke itu sebenarnya cukup 20-30 menit aja. Gak usah sampai nyenyak. Yang penting merem, otak kita mulai calm. Itu cukup sih harusnya. Karena banyak perusahaan-perusahaan besar, terutama di Jepang aku notice udah membiasakan untuk tidur siang karyawannya. Kayak 30 menit ya, 15 menit. Dan katanya setelah dilakukan penelitian kan setelah bangun tidur ya lebih produktif. Kayak refresh lagi gitu. Betul. Apakah itu efektif kalau diterapkan juga di perusahaan-perusahaan Indonesia mungkin? Bisa efektif, bisa enggak. Gue pernah terapin di perusahaan gue, enggak terlalu efektif. Oke, relate. Kenapa? Gimana? Malah mungkin teknik tidur siangnya yang gak diedukasi sih. Oh, oke. Tidurnya tuh jadi benar-benar tidur gitu. Tapi kan namanya kita perusahaan, misalkan kerja 9 to 5, jam-jam 2, jam 3 itu kan udah jam-jam zombie ya. Maksudnya otak itu udah capek, habis makan siang, kerjaan udah mulai gak jelas gitu-gitu loh. Nah, napping ini mungkin fungsinya untuk merefresh yuk. Second half kita harus bagus gitu. Iya. Sebenarnya itu useful banget if done right ya. Gue waktu itu juga pernah kerja di satu tempat ada napping room juga. Oh ada? Ada napping pots juga malah. Oke. Itu seru banget sih. Dan kemarin aku juga ngobrol sama teman aku, kata teman aku kalau siang kita kebanyakan makan nasi, itu pasti
gampang tidur ya, tidur siang ya, gampang ngantuk ya. Ya. Apakah dampaknya karena gulanya atau apa ya menurut Davi? Mostly gula ya. Oke. Mostly gula ya. Karena gula itu kan sebenarnya dia ngasih jolt of energy sedikit. Terus nggak lama gini ya, setelahnya kan iya, crash iya, kan. iya. Nah itu persepsi crashnya itu kita bilang sebagai ngantuk. Padahal itu sugar crash. Kafein pun sama sebenarnya ada crashnya juga. Ada crash juga ya, karena orang mikirnya dengan masuk kafein di tubuh mereka tuh langsung oke. Iya. Tapi ada titik di mana dia turun lagi ya. Iya, apalagi udah kafein plus gula. Oh iya. Double ya, Seringkali kan makan kayak gitu ya. nasi 2 piring tambah kopi 2 gelas ya. Wah, itu udah daily life banget. Bayangin tiap hari kayak gitu ya. Penasaran sama mitos yang selama ini orang gak tahu tentang tidur? Apa Davi? Tentang Tidur. tidur. Ada gak mitos yang mungkin selama ini orang kayaknya salah persepsi gitu? Tadi sih kita sempat bahas beberapa ya. Gue tidur 2 jam aja cukup. Iya, Itu itu. mitos. Terus jam tidur, durasi tidur nggak apa-apa gitu. Asalkan jam tidurnya berantakan nggak apa-apa asal durasi tidurnya cukup. Iya. Cuman di luar mitos itu juga sebenarnya itu juga yang sedang gue kerjakan juga sih untuk debunking mitos-mitos ini gitu. Kalau menurut lu kira-kira ada nggak tuh mitos-mitos yang ini tuh kita rasakan banget tapi belum terjawab gitu. Mungkin gue bisa bantu jawab. Mungkin dari sisi orang-orang yang begadang, mereka bilangnya ya udah nggak apa-apa begadang nih. Tapi nanti minggu depan kita nggak begadang lagi. Jadi kayak ada teman-temanku yang khusus pas Liga Champion misalnya, ya udah begadang. Nanti pas udah di fase nggak ada liganya, ya udah nggak begadang. Nah itu kan menurut aku salah satu indikator yang menyebab mereka tuh gampang insomnia karena ngebiasain yang begadang tadi. Ngomongin begadang, apakah begadang itu tidak apa-apa kalau dilakukan secara rutin? Karena mereka kayak bilang tadi ya nggak apa-apa begadang. Depends bangunnya jam berapa ya. Kalau bangunnya pagi kan otomatis dia kurang tidur ya. Tadi gue sempat singgung tentang hutang tidur, nah ini sekalian pengen bahas. Oke. Jadi ketika kita defisit tidur, kita akan mengakumulasi yang namanya hutang tidur. Hutang tidur ini harus dibayar at some point. Biasanya orang bayarnya tuh pas weekend, balas dendam tidur, Sabtunya, Minggunya balas dendam tidur seharian. Terus Seninnya dia bingung, kok jam 10 gue belum ngantuk ya? Sering tuh kayak gitu tuh. Karena emang dia balas dendam tidurnya terlalu keras. Kalau itu mitosnya bisa dilurusin, mungkin teknik untuk balas dendam tidur itu harus perlahan. Minimal adding duration 1 jam atau setengah jam sampai 1 jam per malam. Yang akhirnya mesti sleep tracking sih. Lo sleep tracking gak? Nggak. Lo gak sleep tracking? Walaupun smartwatch aku nggak sleep tracking. Sleep tracking itu menurut gue perlu banget ya. Karena kan orang juga udah mulai banyak tuh yang pakai smartwatch segala macam. Coba deh kulik. Ada tuh fitur sleepnya. At least kita tahu kita tidurnya itu cukup apa enggak. Minimal sampai situ aja deh. Kita taunya di mana? Kan ada tuh duration, sleep duration yang biasa di aplikasinya gitu. kan. Tapi rata-rata emang 7 jam ya? Sleep tracker. Oh nggak bawa deh. Iya. Tapi rata-rata emang normalnya 7 jam. Rata-rata 7 sampai 9 jam sih harusnya tidur memang. Karena aku banyak ketemu orang-orang yang di usia 30-an, 40-an. Kalau ditanya salah satu konteks penyesalan yang mereka pernah alami ya mereka katanya meremehkan tidur. Jarang banget tuh aku dengar kayak misalnya ngomongin hal lain. Tapi mereka lebih ke meremehkan tidur. Karena kan si paling pekerja keras lah ya. Itu si paling kurang tidur ya. Si paling tidur telat gitu. Iya. Itu makanya aku tadi mikir kayak pembahasan tidur ini relate ke semua umur ya, bahkan anak bayi, bahkan kakek nenek juga sangat relevan ya. Jadi ada satu customer slumber. Dia itu ya kayak gitu modelannya tuh. Kerja keras tidur nanti, kerja keras tidur nanti. Hampir mati, Bro. Serius. Microsleep. Gimana tuh? Microsleep itu dia kebetulan kerja di pekerjaan yang shiftnya tuh gonta-ganti. Oh iya. Microsleep itu adalah kondisi di mana kita gitu. Oh oke. Dan itu menyumbang 80% kecelakaan lalu lintas microsleep. Wah, itu aku pernah lihat langsung. Iya. Dari driver yang aku lihat di kaca kayak gini. Aku udah takut, aku bilang, "Pak." Gitu. Ya. Itu bahaya banget deh. Itu bahaya banget, itu menyumbang 80% kecelakaan menurut Jasa Marga ya tahun 2019 or something.
itu menyumbang 80% kecelakaan. Nah jadi untuk meremehkan tidur itu sangat-sangat sebenarnya itu sangat-sangat bahaya ya. Dan nanti ketika misalkan dia udah tidur, dia ngerasa tidurnya susah, langsung ke obat, langsung ke mana. Iya. Nah di situ kan memang harus ada jembatan nih, kalau masyarakat langsung ke obat apa segala macam tanpa edukasi gitu kan sebenarnya juga bahaya juga gitu. Apalagi edukasi tentang sleep aid juga tuh belum terlalu jelas gitu, belum terlalu clear. Apapun masalah tidurnya, ini solusinya, kan salah ya? Karena ada temenku loh, temen dekatku bahkan. Iya. Itu pernah solusinya, aku suruh olahraga, aku suruh lari pagi. Dia kayak, nggak apa. Tapi diam-diam malah check out obat tidur. Bukan konteks obat tidur, kayak obat bikin kamu gampang tidur. Iya. Itu juga salah satu epidemik sih. Kalau mungkin kalau di US itu udah kayak paracetamol paling terkenal di Indonesia itu loh. Jadi setiap household punya. Kayak beli di warung-warung gitu, ada. Wah itu emang, apalagi kalau di marketingin pasti laku keras ya. Oh, itu kan perusahaan gue di situ, tapi enggak. Tapi enggak, perusahaan gue tuh bridging solusi itu daripada orang langsung ke obat tidur, tapi mendingan selesaikan masalah tidurnya secara spesifik. Karena kadang apapun masalah tidurnya, solusinya kan satu di kepala orang kan. Padahal tidur itu banyak banget faktornya. Pertama mungkin dari faktor melatoninnya rendah, tapi jarang banget melatonin rendah itu terjadi di anak muda ya. Yeah. Bisa terjadinya di lansia gitu, udah kekurangan kemampuan untuk produksi melatonin. Terus mungkin ada kebanyakan ngopi juga. Iya. Dan yang paling sering overthinking. Overthinking ya. Sering kali tuh yang paling besar dampaknya overthinking. Tapi ketika overthinking itu terjadi, orang lari ke solusinya tuh ke obat yang untuk melatonin, hormon melatonin kurang. Itu sebenarnya kurang tepat sasaran. Makanya gue bridging di situ untuk bikin satu produk yang emang khusus untuk meredakan atau merilekskan aktivitas otak berlebihnya juga. Jadi udah fokus ke overthinkingnya aja. Nah, jadi kalau misalnya gue overthinking nih ceritanya, susah tidur, terus pakai ngapain? Minum obat kah atau apa? Jangan minum obat. Bisa produk yang lu jelasin tadi apa? Misalnya bentuk obat kah? Mau gue kasih tahu nggak? Mau gue spill nggak? Ada bawa. Ada bawa. Tapi kalau gue coba sekarang gue ngantuk gak? Ini efeknya bukan kayak obat tidur. Jadi nggak akan bikin lu knock out. Oh, jadi nggak yang sedatif gitu. Cuman ini tuh lebih ke mengurangi aktivitas otak berlebih yang menyebabkan overthinkingnya. Oke. Jadi begitu semprot ini lu akan ngerasain relax, terus malas mikir kayak. Iya. Jadi emang udah sleep mode. Iya. Tapi nggak knock you out kayak obat tidur. Oke. Jadi pas kita semprot ini terus tiba-tiba di pikiran kita ada yang bilang tidurlah, langsung tidur gitu ya. Iya, soalnya ini kan sifatnya terapeutik gitu. Jadi bukan medicinal. Oke, namanya produknya apa? Slumber, ini produk yang lagi gue develop juga sih. Slumber. Kalau teman-teman mau beli mereka bisa ke deskripsi ada ya? Ntar kita tag aja di deskripsi. Di deskripsi ada. Oh, menarik. Gue mau deh ntar satu. Nanti gue kirimin satu. Semua Okay. juga ada berapa nih? Enggak bercanda. Oke, slumber. Itu prosesnya tadi kan berarti disemprotin. Iya. Dan juga bikin kita lebih calm, lebih apalagi kalau di ruangan kayak gini kan makin mendukung ya. Iya. Oke, ngomongin tidur, kemarin aku ada lihat beberapa konten di Instagram yang menunjukkan lomba tidur. Itu gimana sih? Gimana tidur itu dilombakan? Ini supaya teman-teman di luar sana, dan jujur aku juga nggak tahu apa yang dilombakan ya. Jadi sebenarnya itu tuh gue yang bikin. Sama ada beberapa. Oh, lu bikin juga? Itu gue yang bikin kan. Oke. Lomba tidur nasional kan? Iya benar. Itu lu bikin? Iya. Serius? Iya, Slumber barengan sama dua partner lagi. Oke, jelasin. Lu baru tahu ya? Baru tahu? Itu gue yang bikin. Gua sumpah baru tahu. Jadi itu tuh idenya simple sih. Kita ngelihat kayak di alternatif press gitu kan. Kayak mungkin adalah Creative Fox gitu-gitu, Aqua segala macam ya. Kita mikir gimana caranya kita bisa dikontenin sama dia nih. Oh, oke. Yaudah kita cari referensi, bikin ide yang cukup gila gitu ya. Ya udah kita diskusin apa ya. Oh kenapa lo akhirnya lomba tidur gitu. Kepikiran aja lomba tidur. Wah itu gila loh. Nah itu justru. Yeah. Akhirnya kita bikin juga. Ada sebenarnya referensinya. Jadi sebenarnya ultimate-nya lomba tidur itu adalah kita pakai sleep tracker. Pakai sleep tracker. Ketika heart rate-nya naik,
Dan dia gagal tuh, tahan-tahanan tidur, ada gangguannya, ada dikelitik-kelitikin, terus ada suara-suara gitu-gitu. Cuman pada saat itu kayaknya kita belum bisa kerja sama bareng tracker gitu ya, health tracker. Jadi ya kita, ya udah lu tidur aja deh. Tidur aja, kuat-kuatan tidur aja. Dan akhirnya ada yang menang gitu. Dinilai dari? Dinilainya dari pergerakan, apakah dia bangun, apakah dia gerak-gerak gitu, itu gagal tuh. Karena ada diganggu juga kan? Ada Diganggu-ganggu juga. Misalnya diganggu sama apa? Kita ada diganggu, dikelitik-kelitikin ada, Oke. terus dibikin ngelawak, dibikin ketawa juga ada. Oke. Jadi di sampingnya tuh drama, ibu bangun bu, Oh gitu, ya. supaya orang tuh break gitu, akhirnya bangun. Tapi lampunya gelap atau terang? Lampunya kondisi terang, indoor kondisi terang. juga. Tuh, Oke. Susah dong tidur kayak gitu ya. Barangkali ada brand mau masuk. Iya. Ini cocok nih sama Bardi ya? Boleh nih sama Iya, Bardi ya. kita bikin Karena volume Bardi 2 ya. juga ada yang apa ya? Yang produk untuk tidur gitu kan, lampu tidur juga ada tuh. Itu sangat-sangat ngebantu gue juga pakai Bardi. Oh iya, lu pakai Bardi? Untuk IR remote-nya, terus smart bulb-nya, curtain-nya. Itu kan bisa disetting ya. Oh iya, Jadi iya sebelum benar. kita pulang tuh kondisi AC udah Iya, nyala. iya, benar. Terus begitu kita udah sejam sebelum bangun tuh AC mati. Jadi Iya. kita bangunnya tuh natural. Iya, Ya iya. pakai yang dibangunin kagetin alarm tapi Iya. suhunya perlahan naik gitu-gitu kan Iya. kita bangunnya jadi natural. Wah lu kayak soft selling banget sama Bardi, ntar kita kenal 5 Bardi deh. Boleh nih Bardi nih. Iya. Cocok nih sama Slumber. Oke, mungkin kita langsung masuk ke Q&A. Pertanyaan pertama dari Tam 0_. Kak Davi, kalau aku tidur 13 jam sehari itu normal gak sih? Itu 13 jam sehari ya? Iya. Tergantung. Ada beberapa orang yang memang butuh tidur lama. Contoh kayak misalkan kayak pemain basket gitu yang kerjanya cuma latihan aja. Ketika kita melakukan aktivitas fisik yang banyak, itu kan otomatis sel-sel otot kita juga rusak dan perlu direstorasi kan. Dan itu untuk beberapa orang memang butuh waktu gitu. Kalau lu atlet, mungkin normal. 13 Tapi jam. kalau 13 jam sehari aktivitas lu gak kayak atlet, jangan-jangan ada yang salah. Iya juga ya. Ada istilahnya hypersomnia. Gimana tuh? Kebalikannya dari insomnia. Hypersomnia tuh kebanyakan tidur. Oh oke. Kebanyakan tidur juga sebenarnya baik nggak baik dan perlu dicek juga tuh sebenarnya tuh. Kalau memang standar lo 13 jam, jangan-jangan biasanya ada masalah apa di mental atau dari fisik, itu harus dicari akarnya tuh di mana. Karena tidur lama sampai 13 jam itu bisa jadi itu tanda Tanda apa? tanda akan sesuatu. Oh, oke. Jangan-jangan ada yang bermasalah. Tapi mungkin emang ada beberapa minoritas manusia yang secara genetik memang butuh tidur lama seperti itu. Tapi itu rasionya kecil banget, sedikit banget orang yang kayak gitu. Begitu ya. Tapi aneh juga sih tidur 13 jam. Tapi nggak aktivitas, nggak olahraga ya. Iya. Karena kan kayak atlet, nggak cuma atlet sih menurut aku, kayak ada juga orang yang emang aktivitas olahraga 1 jam sehari. Walaupun ngantor ya, walaupun 9 to 5. Tapi menyempatnya olahraga dan itu bikin tidurnya mereka lebih berkualitas dan ketika bangun lebih seger untuk olahraga lagi ya. Tapi kalau misalnya 13 jam, kalau aku negatif thinking sih emang gak tau ngapain. Apakah lagi gak ada Ngapain ya, kerja, tidur aja deh. ya udah tidur aja gitu ya. Daripada dinyinyirin sama tetangga belum kerja gitu, masih nganggur, tidur aja ya. Mungkin dia tester kasur kali, kerjanya tidur ya. Ya juga ya. Aku kemarin baru lihat postingan yang salah satu uang atau gaji terbanyak itu tester kasur loh. Orang ngetes kasur itu salah satu dream job gue itu. Tapi ada gak sih di Indonesia? Indonesia kayaknya belum ya. Bisa ada tapi kita nggak tahu Bisa ya. diada-adain sih. Kalau dibuka Infolocker soalnya yang daftar bisa 1 juta orang itu. Oh pasti. Tester kasur. Waduh. Yang gajinya tuh sampai berapa? 200, 300 Iya, bener, juta itu. kalau dirupiahin. Itu Oke. dream job ya. Tester kasur. Tam-tam, untuk si tam-tam tadi ya coba di Tam-tam, oh ya, troubleshoot tam-tam. aja daily life-nya tuh kayak gimana. 13 jam itu berarti tidak normal untuk kita yang emang bukan atlet atau tidak bahkan olahraga ya. Oke, bentar. Kita ada pertanyaan kedua nih. Dari Zikriadul. Bang, kasih saran dong buat manage waktu aku. Yang dimana aku trader, KPI, dan workout. Tips Nggak manage ngerti. waktu. Dia manage waktunya mungkin dari sisi tidur kali ya. Ini mungkin menarik ya. Iya. Karena ada orang yang mungkin dia tradingnya itu kan malam tuh, waktu Amerika mungkin ya. Jadi dia ganti waktu tidurnya pagi ke siang gitu. Terus dia workout juga, Dav. Itu gimana menurut lo?
Misalnya gini, dia kerja jam kerjanya kayak shift malam gitu. Hmm. Tidurnya jam 7 pagi, terus bangun mungkin jam 3 atau jam 4 sore yang nge-gym. Iya. Terus malam baru kerja lagi, itu gimana? Dampaknya Berarti gimana? ini akan tipsnya akan ngebantu juga untuk yang kerja shift nih. Oke, silakan. Kan lo Boleh. terpaksa tidur siang hari kan? Iya. Pagi siang hari ya? Pagi, Terpaksa siang hari. pagi siang hari. Tipsnya adalah ketika tidur di siang hari, bikinlah itu jadi malam. Jadi emang lo mau gak mau harus invest. Gak mungkin gorden yang kedap cahaya, terus AC juga nyalanya siang aja, malam dimatiin. Aktivitas lu mulai dari sore gitu-gitu loh. Jadi sebisa mungkin lo buat malam lo sendiri supaya tidurnya pun optimal. Tapi tetap aja itu kayaknya untuk jangka panjang juga agak susah untuk di-maintain lifestyle kayak gitu. Tapi kan kita kayak menipu otak kita sendiri gak sih? Betul. Otak kita itu bekerja bukan cuma berdasarkan logika doang. Iya, Kalau iya. kita tahu ini siang, kalau ini malam, otak kita Iya. nggak gitu. Otak kita harus ada impulsnya. Harus ada sesuatu yang kita kasih, entar itu dari sensor cahaya, pokoknya dari panca indera kita biasanya sih. Jadi ternyata kerja shift itu jadi isu yang dilematis banget ya. Lu bisa bayangin dunia tanpa kerja shift gak? Gak bisa. Misalkan lu emergency ke rumah sakit, tapi nakesnya lagi nggak ada kerja shift. Maaf, rumah sakit tutup, gak Benar. mungkin kan. Tapi di satu sisi orang yang melakukan kerja shift itu juga risking their health. Gue pernah baca satu jurnal, jurnal ini tuh nge-track kehidupan orang selama 15 tahun kerja shift. 33% colon cancer. 1:3, itu resiko colon cancer ada. Bahkan kalau nggak salah di Denmark juga ada satu studi yang nge-track lifespan-nya orang yang kerja shift. Itu kalau nggak salah sekitar 20-30 tahun lah. 20-30 tahun. Dia start di umur 20s. Seberjalannya itu riset, 14% meninggal. Jadi memang faktor manusia dipaksa nokturnal, makhluk diurnal dipaksa nokturnal, itu dampak kesehatannya banyak banget. Banyak banget. Apalagi orang belum terlalu teredukasi tentang kerja shift itu harusnya kayak gimana sih, tidurnya tuh kayak apa sih. Siang tuh kita boleh gak sih aktivitas, apa siang tuh jangan, kita malam aja gitu-gitu. Itu yang cukup bahaya. Apalagi rotating shift. Yang berubah-ubah. Iya. Sebenarnya ada satu TED Talk gue pernah nonton. Itu bagus deh. Dia pernah ngebahas tips untuk rotating shift. Mungkin ini perusahaan-perusahaan juga bisa nerapin ya. Untuk rotating shift, usahakan rotating shiftnya itu berurutan. Dari shift 1, mungkin beberapa minggu kemudian shift 2, shift 3, terus mungkin dari shift 3 bisa balik shift 1 lagi. Kadang ada orang yang tadinya dari shift 1 dilompatin ke shift 3. Dari shift 3 dilompatin ke shift 1. Atau kadang-kadang ya perubahannya terlalu drastis gitu. Nah itu yang bikin orang susah akhirnya untuk jaga kesehatannya. Itu untuk kerja shift perlu diseriusin ya Pak Menaker ya. Iya. Karena banyak orang ya mau gak mau kan. Iya. Ini kan ya mau memenuhi kebutuhan hidup. Iya betul. Ya harus kerja shift. Padahal hati mereka kalau bisa enggak sih enggak ya. Aku jujur ngomong sama satpam di komplek aku sendiri. Mereka bilang sebenarnya capek mas gitu. Tapi pas aku pernah balik jam 11 dia aja kayak gini-gini gitu. Karena dia katanya tidur siang itu 4 jam tapi malam gak tidur gitu. Kayak orang ngeronda tapi ini kayak dia ngeronda tiap hari gitu. Gitu. Tahu gak komentar yang paling sering gue dapetin ketika gue lagi edukasi kerja shift? Apa tuh? Tuh satpam komplek gue udah umur 70 masih hidup. Iya. Ya gak semua orang kan bisa dipukul rata kayak begitu kan. Iya. Kalau kita mau cari sampel yang secara kolektif ya kita lihat jurnal. Kita lihat studi. Apa yang udah dilakukan di dunia ini terhadap kerja shift gitu. Iya. Nah itu posisi yang sangat-sangat dilematis. Jasanya dibutuhkan, sangat-sangat dibutuhkan. Tapi dianya sendiri tuh terkorbankan. Yes. Oke, pertanyaan ketiga dari Salma. Tidur adalah di mana manusia beristirahat dari lelahnya aktivitas yang telah kita lakukan. Tapi kadang aku ketika di kantor itu ngantuk ya. Pas balik ke rumah malah nggak ngantuk. Itu kenapa ya? Aduh. Aku juga kayak gitu sih sebetulnya. Oh iya itu Ketika di kantor secara ngantuk, boleh di rumah secara nggak ilmu atau secara apapun deh. Menurut kamu kenapa? Sebenarnya itu faktornya banyak banget ya. Oke. Faktornya banyak banget. Apa yang bikin ngantuk di kantor? Mungkin makan siangnya atau kayak tadi. Sementara mungkin di rumah tuh lebih ke pengen melakukan sesuatu. Gergetan pengen melakukan sesuatu.
Tapi kayaknya nggak banyak yang bisa dilakuin. Ada istilahnya namanya revenge bedtime procrastination. Pernah dengar? Nggak pernah, lu keren banget sih. Gue nggak pernah dengar gitu. Jadi setelah kita aktivitas stressful seharian, kita pengen leisure dong. Di rumah tuh pengen procrastinate, nyantai-nyantai. Tapi justru itu malah mengorbankan tidur kita, pola tidur kita. Jadi kita mungkin kekurangan dopamin ya. Selama seharian stressful, kita mau nyari dopamin yang banyak segala macam. Nah, kita buka scrolling sosmed lah, buka nonton suara berkelas atau gimana gitu kan. Yeah. Nah, terus ketika dopamin itu mungkin udah nggak kita lakukan, otak kita masih craving. Dan itu kadang-kadang craving dopamin itu ngebuat susah tidur juga. Setuju. Coba di riset deh, revenge bedtime procrastination itu real issue sih kayaknya. Setuju. Iya. Karena ya misalnya lu udah kerja dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Terus ya mungkin karena bosen kali ya, ngantuk. Terus pas nyampe rumah, lu kayak wah gak bisa nih hari ini gak update berita terbaru nih. Iya. Di TikTok nih gak update pernikahan si A, perceraian si B gitu ya. Udah kita craving lagi. Udah jam 1 malam. Iya. Itu baru kita ngerasa ya udah mau tidur deh gitu. Dan itu berulang-ulang sampai mereka tuh hilang aktivitas yang mungkin positif, kayak olahraga pagi, atau baca buku atau apapun lah. Dan itu sangat berbahaya kalau dinormalisasi ya. Tapi lu, sebelum kita tutup, gue penasaran, di titik mana kemudian lu sadar setelah 13 tahun insomnia, lu kayak wah gak bisa gini terus nih. Pandemi. Kenapa? Pandemi itu gue merasa banyak orang yang akhirnya relate sama gue. Oke. Ketika kita insomnia itu kan orang gak ada yang tahu. Orang taunya kita kehidupan normal aja, wah Davi si tukang tidur deh. Cuman gak ada yang tahu sebenarnya kita tuh ternyata emang susah tidur. Di pandemi kita dipaksa untuk, awal-awal pandemi itu dipaksa untuk merubah aktivitas kita. Yang tadinya pagi berangkat, sore pulang, sekarang enggak lagi. Jadi otomatis aktivitas harian kita berubah, pola tidur kita ikutan berubah. Di situ jadi banyak yang ngerasain. Akhirnya cerita-cerita, nah ternyata banyak orang yang relate, kayaknya ini emang panggilannya gue gitu. Okay. Untuk ngedukasi yang gue tahu ya. Soalnya gue kan waktu itu self-taught juga, gue bukan yang pakar banget, tapi belajar sendiri. Akhirnya start ngedukasi di TikTok awalnya, ngedukasi di TikTok. Oh ternyata makin banyak orang yang relate. Dari situ itu yang what keeps me going. Jarang banget sih orang ngomongin tidur ya. Ya cukup, tapi sekarang udah mulai ada lah. Bisa konteksnya jarang itu, pertama kali aku baca-baca tentang tidur ya sejak muncul kreator-kreator ngebahas buku Why We Sleep gitu. Iya kan? Dan di Indonesia gue jarang. Bahkan kemarin Tasya pas dari tim Suara Berkelas dia bilang ada nih Davi. Ya udah pas ngomongin tidur kayak tertarik aku ngomongin tidur. Karena secara teman-teman aku juga jarang kita ngomongin tidur kecuali ngomongin begadang gitu ya. Iya, soalnya tidur tuh biasanya sub segmen. Dari health, dari productivity, dari fitness. Tapi di situ gue ngelihat, oh fitness aja yang tadinya subsegmen dari health, subsegmen dari olahraga, nge-gym deh. Niche gym ini, yang tadinya subsegmen dari olahraga, bisa kok dia stand on its own. Berarti tidur bisa juga dong. Tidur bisa juga. Di US pun juga sebenarnya orang awareness tentang edukasi tidur tuh udah bagus. Jepang udah bagus banget. Indonesia lah bentar lagi ya. Iya. Apa values atau goals yang akan lo ingin capai dalam konteks tidur? Ada 2. Oke. Yang pertama gue pengen ngurangin angka insomnia di Indonesia sebanyak 1%. Sekarang kita di 10%. 10 mau ke 11. Jadi kalau ada 10 orang di sini, 1 insom. Oke. Kurang lebih. Bana insomnia. Ya. Dan di kota besar itu rate-nya lebih tinggi. Iya. Di kota besar. Itu mau gue turunin 1% aja turun. Kalau 1% turun artinya ada dampak di sini. Bisa kita scale kan dampaknya. Yang kedua, gue punya cita-cita at least dari negara ya, mewajibkan tidur 8 jam kayak 4 sehat 5 sempurna. Gokil. Apakah itu masuk ke kinerja atau Menkes? Iya, Kementerian Kesehatan ya. Ya, simple banget ya. Maksudnya impian lu itu sebenarnya bisa problem solving bagi banyak orang yang memang susah tidur, ngomongin kesehatan. Siapa tahu ya teman-teman, semoga kita aminkan lah. Aspirasi Davi tadi itu bisa menurunkan angka penyakit juga, nggak cuma angka insomnia kan. Penyakit dari sana kronis yang banyak orang selama ini remehkan, normalisasi itu bisa terpecahkan dari sana. Gue dukung banget ya. Dan jangan lupa tuh produknya, ntar kita kasih juga di deskripsi. Nanti minta alamatnya, ntar dikirimin. Thank you Davi. Thank you. Keren banget, insightful. Terima kasih semuanya.